Halo, kita ketemu lagi di pembahasan soal mencari reaksi peletakan struktur portal kali ini. Ini juga satu contoh soal yang menarik dan menantang karena alasan pertama itu bebannya adalah beban segitiga, yang selama ini mungkin contoh soal yang kita kerjakan bebannya adalah beban merata. Selain beban segitiga di portal yang mendatar, beban segitiga juga ada di portal yang miring ini untuk menambah kompleksitas persoalan ini. Dan selain itu dia juga memiliki sendi dalam tentunya, sehingga di sini walaupun ada dua reaksi peletakan di A dan di B, dengan bantuan sendi dalam nanti kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Oke. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi kita akan menyelesaikannya. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan ini ada sedikit typo ini. Jadi yang ini 5 sampai ini 5-nya maksudnya sampai sini ya. Sebentar. Ini 5. Oke. Setiap kita berhadapan dengan beban merata, kita harus mencari berapa nilai fictitious force-nya yang mewakili keseluruhan beban tersebut. Nah, nilai kalau itu kita anggap dia PF1, ya, itu nilainya adalah sama dengan luas segitiga tersebut. Jadi kalau bentar, kalau PF1 adalah yang bekerja di batang yang datar, itu AB, ini kita katakan C, ya, itu luasnya adalah setengah kali alasnya 12 kalikan 65, ini dapatnya 390 km. Ya, itu bekerjanya di mana? Bekerjanya adalah di titik berat segitiga. Jadi kalau kita memiliki sebuah segitiga, ini alasnya, ya ini tingginya, luasannya tadi setengah alas kali tinggi, titik beratnya adalah di sini, ini jaraknya ini, itu sepertiga dari sisi tingginya, ya, dan sisanya adalah ini 2/3 dari A. Jadi dengan demikian, kalau kita memiliki alasnya 12, ini, ya, bekerja sepertiga dari 12, total panjangnya 12, 4 meter dari titik C, ya, dari titik C. Kita gambarkan pada diagram tersebut, yang mungkin kurang lebih ada di sini ya. Ini PF1, nilainya 390, jarak dari sini ke sini 4 meter, sehingga dari sini ke sini 15 meter. Oke. Ya. Itu dia. Dan kemudian dengan cara yang sama nanti juga akan kita cari lokasi PF2, ya, mungkin dia sekitar di sini, ini PF2. Bentar saya rapikan lebih bagus lagi. Misalkan lokasinya di sini. Nanti akan kita cari. Ini adalah
jaraknya sepertiga dari panjang batang CA. Ya, itu yang akan kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Panjang CA adalah akar dari 5 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ya, 5 kuadrat alasnya dan vertikalnya 10 kuadrat. Berarti ini nilainya 11,18 meter. Jadi berarti PF2 nilainya adalah setengah kali alasnya yang adalah 11,18 meter kali tingginya 65. Ini nilainya 363,36 km. Dan gaya tersebut bekerja sepertiga dari awalnya. Jadi ini bekerja sepertiga kali 11,18. Ini nilainya 3,72 meter dari C, atau sisanya 7,45. Ini sebenarnya kalau dibulatkan desimalnya 3,73 meter dari titik A. Kita gambarkan ini 3,73, ini 7,45, totalnya 11,18 meter supaya informasinya lengkap. Dan PF2 nilainya seingat saya dari 363,36. Ya, 363,36. Oke. Jadi itu dia informasi free body diagram sudah semakin lengkap. Nah, informasinya sudah lengkap, lanjut kita mencari reaksinya. Nah, tahap pertama adalah kita akan membelah strukturnya pada lokasi titik sendi dalam ini C, dan kita akan coba memisahkan strukturnya dan mengambil yang struktur horizontal saja. Dengan demikian kalau kita ambil momen di titik C, kita akan mendapatkan nilai BY. Kalau tidak kita pisahkan, kita akan kesulitan menyelesaikannya karena akan ada dua persamaan yang tidak diketahui. Ini akan lebih merepotkan. Coba kita mulai dengan batang CB dulu atau balok CB. Kita ambil ini sudah saya perlihatkan di sini free body diagram batang CB saja. Ini saya nggak tahu nih kenapa selalu menghilang CY-nya di sini. Sebentar saya bereskan dulu. Oke, kita lanjut. Jadi free body diagram balok CB sudah terlihat di sini lengkap dengan PF-nya. Kalau kita ambil sigma momen di C, sigma momen di C, putaran arah jarum jam positif, berarti PF1 yang kita lihat lengan gayanya ke titik C adalah 4. Saya ingin kembali menjelaskan tentang melihat lengan gaya. Jadi bayangkan kita memiliki garis imajiner yang searah dengan gaya tersebut, ya. Sepanjang mungkin kita gambarkan, lalu kita lihat jarak terdekat garis tersebut kepada titik di mana kita mengambil momen. Dalam hal ini adalah dari C ke titik ini, ya. Jadi makanya 4.
dan dia memberikan positif rotasi, dan BX karena BX itu mengarah ke titik C, lengannya 0 sehingga BX itu tidak aktif. Kemudian kita ambil BY dalam hal ini adalah menghasilkan putaran negatif, lengannya adalah 12 sama dengan 0. PF-nya 390 kali 4 kurang 12 BY sama dengan 0. Berarti BY adalah 390 kali 4 dibagi 12. Nilainya sebentar 130 kilonewton dan arahnya benar ke atas. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari sebelum ke situ saya mau teringat CX dan CY ini nggak harus kita cari, ya, karena kita tidak butuh dalam hal ini, kecuali memang ada yang mau pengen tahu berapa CX dan CY, bisa dilanjutkan dengan arah vertikal di sini untuk mendapatkan CY. Tapi itu dalam hal ini akan kita abaikan. Nah, selanjutnya kita akan mencari BX ini, karena kita sudah tahu BY, kita dengan mengambil sigma momen di A dari keseluruhan struktur, kita akan memperoleh nanti berapa BY, berapa BX-nya maksud saya. Ya, itu yang akan kita lakukan di sini. Jadi kita akan mencari sigma momen di titik A dari struktur keseluruhannya. Oke. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi karena titik A yang kita lihat, maka AX dan YY akan tidak aktif. Oke, kita lihat gaya PF2. PF2 ini sudah tegak lurus terhadap batangnya. Jadi ketika kita mengambil lengan gayanya, itu bayangkan ada garis imajiner di garis tersebut, maka jarak terdekat ke titik A adalah 7,45. Dan kalau yang PF1 ini juga harus kita bayangkan ada garis imajiner di sini, ya, terhadap titik A ini berapa jaraknya? Kalau A ke C horizontalnya 5 dan dari C ke titik ini 4, berarti ini adalah nilai 1 meter. Ya, jelas ya. Jadi PF1 ini lengan gayanya terhadap titik A adalah 1, dan PF2 terhadap titik A itu lengannya adalah 7,45. Ketepatan di sini gaya yang PF2 ini adalah tegak lurus terhadap batang ini sehingga gampang mencari jaraknya. Apakah perlu diuraikan vertikal dan horizontal? Itu bisa saja, tapi itu akan lebih mempersulit perhitungan. Kemudian BY ini jarak lengannya terhadap A itu adalah 7, dan BX, kalau kamu bayangkan garis horizontal ada di sini, jaraknya terhadap titik A adalah 10. Oke. Jadi kita tuliskan di sini PF2 kali 7,45. Ini akan menyebabkan putaran positif. PF1 itu akan menyebabkan putaran negatif kali 1, ya. Dan BY kali 7 itu akan menyebabkan putaran negatif, ya, dan BX itu akan menyebabkan putaran positif kali 10 sama dengan 0. Itu saya